Asal-usul teori Yunan. Teori Yunan merupakan teori yang paling banyak diketahui dan seringkali digunakan dalam pembelajaran yang ada di sekolah. Pada teori Yunan, dinyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari Yunan, yang merupakan sebuah daerah di Cina Selatan, di mana teori tersebut didasari pada hasil temuan teknologi serta persamaan bahasa yang ada dan menjadi alat untuk berkomunikasi. Pada awalnya, seorang sejarawan yang juga dikenal sebagai seorang arkeologi asal Australia yang bernama Robert Brown Conhan melakukan sebuah kajian mendalam mengenai kebudayaan megalitik di Asia Tenggara dan Pasifik. Melalui kajian tersebut, Robert mengemukakan dan menyimpulkan bahwa di masa Neolitikum atau tempatnya pada 2000 Masehi sehingga 200 Masehi, terdapat sebuah bangsa yang melakukan migrasi dalam beberapa gelombang yang bergerak dari Asia Utara menuju Asia Selatan. 2. Tokoh pendukung teori Yunan. Teori Yunan didukung oleh sejumlah ahli sejarah seperti Muhammad Ali, Robert J.H. Crane. Menurut Muhammad Ali, bangsa Indonesia berasal dari Yunani yang terpusat di selatan karena masuknya suku-suku lain yang lebih kuat. Sementara Crane mendukung teori ini karena bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang tinggal di Kepulauan Indonesia termasuk kumpulan bahasa Melayu atau Polynesia, atau lebih dikenal dengan bahasa Austronesia. Menurut teori Yunan, bahasa Melayu memiliki kemiripan dengan bahasa Champe atau Vietnam dan Kamboja. 3. Bukti arkeologis dari teori Yunan. Sebagai ahli sejarah, arkeologi dan antologi, Robert Grant dia juga pernah melakukan kajian terhadap kebudayaan megalitik yang ada pada Asia Tenggara dan Pasifik. Melalui kajian tersebut, beliau menyimpulkan bahwa pada masa Neolitikum adanya perpindahan atau migrasi besar-besaran dari Asia Utara ke Asia Selatan. Pertanyaan tersebut juga didukung dengan adanya temuan atau bukti arkeologis seperti ditemukannya kapak lonjong serta kapak persegi di Nusantara yang memiliki kemiripan dengan temuan kapak yang ada pada wilayah Asia Tengah. Berbagai temuan berupa kapak persegi juga menyebar di daerah Asia yang juga banyak ditemukan di bagian barat Indonesia. 4. Kekurangan dan kelebihan teori Yunan. Teori ini menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, sebuah wilayah di Tiongkok Selatan. Kekurangan teori Yunan ini masih sangat lemah dan kurang akurat. Hal itu disebabkan karena teori ini cuma berdasar pada bukti-bukti kesamaan secara fisik, temuan benda-benda bersejarah yang mirip, serta kebudayaan megalitik saja. Kelebihan menggunakan pemikiran yang berdasarkan penemuan di mana migrasi tersebut memuat banyak manusia purba yang akhirnya mendiami pulau-pulau yang terbentang dari Madagaskar, Afrika sampai dengan Pulau Paska atau Chile. Hal ini yang akhirnya mengalami sebuah pemikiran bahwa leluhur bangsa Indonesia berasal dari Yunan. Teori Nusantara. Asal-usul teori Nusantara. Dasar pengertian teori Nusantara dan penjelasannya berbeda dengan beberapa teori yang meyakini bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan migrasi dari luar wilayah Nusantara. Ada teori yang justru mempercayai bahwa proses migrasi awal manusia Nusantara bukan berasal dari luar, melainkan dari wilayah Nusantara itu sendiri. Olaf Watiwoli dalam kosmologi pulau kecil Masilah dengan isu besar blok Masilah di bibir perbatasan negara pada tahun 2022 menyebutkan, teori Nusantara menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah kepulauan Nusantara itu sendiri dan tidak berasal dari bagian bumi lainnya. Mereka hidup, menetap, serta berkembang di wilayah Indonesia itu sendiri. Pokok pendukung dan bukti ekologis dari teori Nusantara. Tokoh-tokoh pendukung dan bukti sejarah teori Nusantara
yang menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia memang tidak sepopuler teori lainnya, semisal teori Yunan, teori Afrika maupun teori Taiwan. Namun, ada beberapa tokoh sejarawan maupun peneliti yang mendukung teori Nusantara. Beberapa tokoh yang mendukung teori Nusantara diantaranya adalah Gerst Graf, J. Crawford Finn, dan Kimili, Sultan Takdir Alisa, hingga Muhammad Yamin. Kamili mendukung teori Nusantara karena melihat kemiripan bangsa antara bangsa Melayu di Nusantara dengan bangsa Chamkia atau Kamboja hanya merupakan kebetulan semata. 4. Kelebihan dan kekurangan teori Nusantara. Mengikuti sudut pandang multi-regional dan evolution model, teori Nusantara menyatakan bahwa manusia purba menjadi nenek moyang bangsa Indonesia, berasal dari Indonesia sendiri. Pendukung teori Nusantara adalah Muhammad Yamin, J. Crawford, Kahimli, Sultan Takdir, Ali Jabana, dan Gorik Kref. Kelebihan teori ini mengungkapkan tentang bangsa Melayu dan bangsa Jawa mempunyai tingkat peradaban yang tinggi. Taraf ini hanya dapat dicapai setelah perkembangan budaya yang lama. Hal ini menunjukkan bahwa orang Melayu tidak berasal dari mana-mana tetapi berasal dari perkembangan di Nusantara. Kelemahan teori Nusantara tentang asal-usul manusia tidak berasal dari luar tetapi mereka sudah lahir, hidup, dan berkembang di wilayah Nusantara sendiri. Teori Out of Africa. Asal-usul teori Out of Africa menurut catatan buku Karo dalam presentasi yang berjudul Wawasan Budaya Nusantara yang diterbitkan oleh Soekarto Salindia pada tahun 2000 sebelum Masehi. Homo sapiens Afrika melakukan perjalanan ke berbagai benua dunia. Perjalanan mereka ini ternyata membawa peradaban di seluruh bumi yang pernah dipijaknya. Proses tersebut berjalan dimulai dari benua pada 2000 sampai 60 Masehi. Setelah itu, baru manusia purba pergi ke daratan lain, di antaranya seperti Asia Selatan, Timur Tengah, Asia Tenggara, hingga Australia. 2. Bukti sejarah Out of Africa. Menurut catatan Hasmawati dalam Sejarah Kelas 10 tahun 2020, temuan fosil manusia purba berupa berulang Homo sapiens atau tertua ditemukan di Afrika. Dari penemuan ini, maka diklaim bahwa manusia modern sekarang yang ada di seluruh dunia berasal dari sana. Penemuan fosil ini berlokasi di sekitar Sungai Omo, Ethiopia, daerah timur Afrika. Selain itu, ada juga bukti lain dari penelitian DNA mitokondria. Dengan DNA ini, kalau bisa memberikan gambaran sesuai generasi ke generasi selanjutnya. 3. Bukti sejarah Out of Africa. Dari penelitian tersebut yang dibandingkan dengan DNA, hasil keserupaan mencapai 99%. Selain itu, penjelasan sebelumnya yang disebut dari 3 tahap penghasilan generasi baru juga masih dipertanyakan. Penelitian menyebut tidak ada pencampuran DNA dari Homo sapiens murni dengan makhluk lain yang tinggal di Nusantara atau wilayah lain. Dengan kata lain, manusia purba asal Afrika ini datang dan menggantikan populasi. 4. Kelebihan dan kekurangan teori Out of Africa. Teori Out of Africa menurut manusia modern yang hidup sekarang ini berasal dari Afrika. Dasar teori ini adalah ilmu genetik melalui penelitian DNA maupun gen perempuan dan gen laki-laki. Menurut Marx atau ahli genetika dari Amerika Serikat, manusia modern yang ada sekarang ini berasal dari Afrika antara kurun waktu 1000 sampai 2000 tahun yang lalu. Kelebihan teori ini adalah bahwa adanya bukti yang menunjukkan total retensi atau pergantian total oleh manusia modern dari Afrika di Nusantara, terutama di Jawa, karena tidak ditemukan konflik genetik. Adapun diduga manusia purba Jawa seperti Homo erectus, Homo wajakensis dan tidak dapat bertahan hidup lebih lama karena kurangnya strategi pertahanan hidup yang
dari hipotesis ini adalah tidak pernah ditemukannya peralatan dari batu pada masa Homo erectus hidup. Kekurangan dari teori ini adalah tidak adanya hubungan langsung antara manusia modern dengan fosil manusia purba di Jawa Tengah dan asal-usul bahasa. Sebenarnya studi tentang bahasa termasuk tentang asal-usul bahasa atau teori selama ditemukan seperti sosiologi, psikologi, antropologi, filsafat, bahkan teologi. Tapi karena proses kreatif para ilmuwan berbeda, oleh pengetahuan yang memadai tentang asal-usul bahasa, justru pengetahuan dan pengetahuan cabang psikologistik, antropologistik, antonologistik, geologistik, biologistik, filsafat bahasa, dan sebagainya. Seolah tak mau ketinggalan dengan para ahli sebelumnya. Belakangan ahli komunikasi juga menjadikan bahasa sebagai pusat kajian. Secara mikro, layer ilmu seperti fonologi, morfologi, sintaks, simatik, gramatika, semiotika, dan sebagainya. Tidak mengharapkan jika bahasa akhirnya menjadi bahwa kajian para ilmuwan dari berbagai disiplin. Ini sekaligus membuktikan bahwa bahasa menjadi demikian penting dalam kehidupan manusia. Tidak berlebihan jika seorang filsuf Chromotika Kahneman Gadamer mengatakan bahwa bahasa adalah pusat memahami dan pemahaman manusia.